Kita kedatangan tamu yang spesial banget karena anggota dari Relawan Anak Peduli. Halo semuanya, kembali lagi di Rakasi, Ras Edukasi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu perwakilan anggota Relawan Anak Sumsel. Langsung saja kita ke Kak Taufik Hidayat. Halo, perkenalin nama aku M. Taufik Hidayat. Di sini sebagai dari salah satu anggota Relawan Anak Sumatera Selatan. Nah, Kak, kita tuh sering banget ya ngelihat anak-anak relawan itu tuh kayak, wah kakak ini nih keren banget. Terus juga kita sering ngelihat dari story-story Instagram doang, karena kita sering ngelihat, kita sering notice anak-anak relawan tuh Instagram tuh estetik banget. Terus kayaknya anak-anak relawan tuh pada keren-keren karena ngajar adik-adik yang seru-seru, tapi mereka tuh nggak tahu bahwasanya di belakang itu semua itu ada proses yang capek, terus juga ada proses yang melelahkan, terus juga ya banyak dari mereka tuh yang nggak tahu Kak, dari proses belakang layar gitu. Nah, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ke Kak Taufik. Menurut Kak Taufik sendiri, sebelum jadi relawan, itu pertama kali bayangan dari Kak Taufik itu soal kegiatan seputar relawan itu kayak apa sih? Boleh kakak ceritain ke teman-teman yang ada di sini. Oke, jadi apa ya, ekspektasi kalau difikirkan sebelum aku menjadi bagian dari relawan ini, tentunya kita belum tahu sama sekali kan apa itu relawan, apa itu kegiatannya kan, terus apa dampaknya untuk masyarakat dan manfaatnya. Nah, kemudian pada saat RAS ini buka pendaftaran open recruitment, nah di situ tergeraklah hati ini. Mendaftarlah, ikut tahap-tahap seleksinya, kemudian alhamdulillah diterima. Nah, kemudian pada saat training itu saya sendiri merasakan bagaimana cara kita beradaptasi dengan anak-anak, bagaimana cara kita mengedukasi, membersamai anak-anak yang bisa dikatakan masih mempunyai sifat kekanak-kanakannya. Jadi sejauh ini yang aku rasakan setiap berkegiatan di Relawan Anak Sumatera Selatan ini, banyaklah, salah satunya bisa terjun langsung mengajar anak-anak, menjumpai anak-anak, mungkin itu. Oh, so far seru banget sih dari cerita Kak Taufik yang telah kita dengar. Tapi aku pengen tahu lebih dalam dari Kak Taufik sendiri, itu motivasi pertama kali untuk gabung menjadi relawan, khususnya jadi relawan Anak Sumatera Selatan itu apa sih? Kalau boleh tahu. Motivasi, kalau kita berbicara soal motivasi, mungkin setiap orang punya motivasinya sendiri kan. Mungkin kalau motivasi aku sendiri, aku pernah berpikiran bahwa menjadi seseorang itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Artinya di saat aku sudah mulai terjun di dunia relawan ini, artinya ketika kita sudah menjadi relawan, kita harus siap bergerak, siap berkomitmen, dan juga siap berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Mungkin itulah yang menjadi semangat aku sendiri sampai sekarang, menjadi motivasi yang terus konsisten dilakukan. Benar banget, tapi dari cerita Kak Taufik sendiri tuh motivasinya tuh sangat bagus banget, karena untuk terjun langsung menjadi anak relawan itu juga kita harus berdampak untuk sekitar dan juga nggak intinya lebih sering
peka sih terhadap sekitar. Benar. Nah, selanjutnya itu mungkin kira-kira hal apa yang paling Kak Taufik antisipasi sebelum langsung turun ke lapangan? Karena biasa banyak ekspektasi itu, kita tuh sering sebelum langsung terjun ke lapangan itu berekspektasi, oh aku nanti bakalan disambut lebih meriah nggak sih sama adik-adik di sana gitu. Pastinya sebelum kita terjun ke lapangan atau sebelum kita menemui adik-adik binaan kita untuk mengajar, pastinya sebelum itu kita sudah mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama itu mempersiapkan materi yaitu bahan ajar untuk kita sampaikan kepada anak-anak tersebut. Jadi kemudian kita bagi anggota-anggota relawan kita yang memang free di waktu hari weekend, di hari Sabtu dan Minggu tersebut. Nah, namanya apa ya, dinamika di sebuah lapangan itu hampir semuanya tidak bisa diprediksi. Ada yang sudah kita memang antisipasi, namun tetap terjadi, namanya hal-hal teknis di lapangan kan. Jadi sebisa mungkin ketika kita mengalami suatu tragedi atau permasalahan di sebuah lapangan, itu sebisa mungkin kita harus bisa menyelesaikannya di saat itulah. Namun dengan cara apa ya? Dengan cara menyesuaikan dengan kondisi kita di sana. Jangan terlihat gerasa kerusuk, terburu-buru, kebingungan, overthinking bisa jadi. Oh, berarti kuncinya tetap stay calm. Oke, tetap, ya. ya. Benar. Terus juga ada di selanjutnya, kita tuh kalau sering setelah terjun ke lapangan itu kita sering menemuin kayak mikir, loh kayaknya ini sebelumnya ekspektasi aku nggak kayak gini deh, kayaknya sebelumnya ekspektasi aku tuh lancar-lancar aja, tapi kok setelah langsung terjun ke lapangan itu kok jadi kayak banyak kendala, terus juga banyak yang menghambat, seperti yang Kak Taufik bilang tadi, kita nggak tahu di lapangan itu seperti apa. Itu mungkin apa? Maksudnya tuh Kendala ya. bikin kaget. Tapi untuk solusinya tuh apa gitu? Oh ya. Mungkin apa ya? Kendala yang sering ditemuin di lapangan itu biasanya dari anak-anak itu sendiri. Karena pada saat kita sudah datang di lokasi pengajaran, di situ biasanya belum tampak terlihat sama sekali adik-adik di tempat tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya, solusinya? Kami biasanya mendatangi rumah ke rumah, yang dimana di situ merupakan rumah dari adik-adik binaan yang kami ajar. Kami ajak, kami temui, kami bawa bingkisan berupa snack agar mereka tertarik lah. Jadi ada apa ya? Ada sebuah hal yang bisa kita tunjukkan ke mereka bahwa mereka itu bukan saja mendapatkan ilmu, namun juga bisa mengisi perut mereka yang kosong, mengisi hati mereka yang mungkin lagi bad mood lah, namanya anak kecil kan. Apalagi kalau kita kasih sebuah ciki atau snack, biasanya anak-anak kecil tuh sangat antusias, excited. Nah, dari situ kan kita bisa lihat keseruan dari adik-adik dari relawan anak Sumatera Selatan, Kak. Nah, tapi ada nggak sih misal dari salah satu anggota relawan anak Sumatera Selatan itu yang misal padat banget jadwal selama kuliah, terus juga mungkin waktunya juga tabrakan dengan jadwal yang telah ditentukan untuk mengajar adik-adik. Nah, tapi ada nggak sih dari salah satu anggota relawan anak Sumatera Selatan itu misal kayaknya di hari itu moodnya lagi nggak bagus, terus juga lagi ya kurang bagus lah untuk di hari itu moodnya. Tapi itu berdampak juga nggak ke anak-anak relawan, ya, ke anak-anak adik-adik itu tadi? Oke. Namanya menjadi relawan itu artinya siap berkontribusi, siap meluangkan waktu. Nah,
untuk cara kami memanajemen sebuah anggota tersebut di waktu yang kalau kita bisa katakan di waktu weekend, di hari Sabtu Minggu, itu biasanya kami membagi list anggota yang memang bertanggung jawab yang mengajar itu mungkin di Hamin 1 di hari Sabtu atau di hari Jumat. Nah, itu biasanya kami sebar luaskan di grup, kemudian nama-namanya dicantumkan. Nah, dari situlah mereka melihat bahwa jadwal aku hari Sabtu tanggal sekian. Nah, kemudian ketika mereka berhalangan hadir atau berhalangan untuk ikut, nah mereka dianjurkan untuk konfirmasi alasannya kenapa, dan diharapkan mereka mencari ganti untuk untuk menggantikan mereka mengajar di hari Sabtu dan Minggu. Oke, berarti untuk teman-teman yang ada di rumah nih yang lagi nonton, ternyata jadi relawan itu bukan cuma soal niat doang, ternyata banyak sekali effort yang kita tuangkan di dalamnya, banyak untuk kita sadari bahwa kalau semisal kita lagi banyak kegiatan dan juga mungkin ada tabrakan waktu dengan waktu relawan, itu mungkin kita bisa reschedule lagi gitu ya Kak. Nah, tapi yang paling aku tunggu kali ini, ada nggak sih dari Kak Taufik sendiri itu cerita paling lucu atau enggak yang paling nggak terduga dan juga yang pernah terjadi di waktu relawan? Hal lucu ya. Iya. Mungkin pertama kali aku daftar RAS, terus di situ di saat sesi training itu kan aku datang telat, jadwalnya dimulai jam 3:30, tetapi aku di situ datang jam 4:30. Nah, itu kan menjadi hal yang agak teledor juga bagi aku kan, karena di situ aku juga merasa telat, merasa tidak enak sama kakak-kakak di sana. Tapi ada momen lucu di sana ketika aku langsung duduk membersamai rekan-rekan di sana, kawan-kawan di sana. Kan kemarin kan pada saat training belum kenal semua kan, belum kenal satu sama lain. Nah, pada saat aku langsung ikut training itu ada kawan aku, tapi di saat itu aku tidak tahu kalau dia kawan aku, tapi di situ aku panggil dia Pak, karena Oke. karena Lucu banget. karena melihat cara dia mengajar, cara dia bersosialisasi, pendekatannya ke anak-anak Itu mendalami banget berarti. Iya, mendalami banget, kayak memang seperti guru. Oke. And then jadi kemarin itu tidak enak juga kan sama kawan-kawan di sekitar. Aku datang telat, jadi pada saat training itu kurang maksimal, kurang powerful. Padahal pada hari sebelumnya sudah menyiapkan kira-kira aku kalau ketemu anak-anak ini harus bagaimana, ekspresinya cak mano. masih awkward lah ya. Iya. Nah, tapi itu lucu banget sih. Karena kita tuh nggak tahu itu teman sendiri, tapi di situ tuh jadi kayak canggung banget jadi jatuhnya. Nah, tapi setelah itu semua, setelah banyak mungkin kejadian-kejadian lucu, and then juga banyak juga kejadian-kejadian yang mungkin salah satunya yang bikin Kak Taufik sendiri tuh panik, kewalahan gitu. Aduh, ini gimana sih? Terus ini gimana sih ngaturnya gitu. Mungkin ada yang salah sebut nama ke adik-adiknya, terus juga salah panggil atau gimana gitu. Ada nggak sih Kak? Untuk hal-hal seperti itu mungkin kita bisa berbicara soal RGTS. Jadi RAS ini mempunyai program yaitu RAS Go to Sumatera Selatan. Nah, di sana itu menurut aku sendiri proker itu sangat bikin kewalahan, apalagi dengan persiapan kemarin itu mungkin sebulan lah ya, sebulan
kemudian kami survei, kami datang ke desa-desa yang ada di Sumatera Selatan, tepatnya di Ogan Ilir, Oki. Nah, pada saat acara kami karena mungkin waktu yang singkat, jadi agak terkejar-kejar juga karena belum lagi mau menyiapkan di lapangan, belum lagi mau menemui kepala-kepala RT di sana, kades di sana, tokoh-tokoh penting di sana. Sebisa mungkin ketika kita datang di suatu tempat kita harus benar-benar mempersiapkannya. Belum lagi banyak tragedi-tragedi yang kami rasakan di sana dari orang-orang sekitar. Namanya kita juga pendatang kan, tidak semua pendatang itu bisa diterima dengan baik. Mungkin ada yang tidak senang dengan kehadiran kami, tapi niat kami di sana, kami niat baik, positif, karena niat kami di sana untuk berbakti kepada masyarakat, menuangkan ide-ide karya-karya kami kepada anak-anak di sana. Di sana itu kami melakukan berbagai kegiatan dari pagi, pokoknya sampai ke hari kedua itu sangat sibuk, jeda, hektik banget, sibuk banget. Jedanya cuman di waktu malam itu pun jam 9 ke atas, itu waktunya istirahat kami. Besoknya berkegiatan lagi di jam 6, dari jam 6. Jadi alhamdulillah kami di sana itu ada posko, ada tempat penginapan. Jadi kami di sana tuh bisa beristirahat lah dari pasca kegiatan tadi. Mungkin itu. Wow. Tapi ternyata balik lagi dari sebelumnya tuh jadi relawan itu tuh enggak semata-mata cuman aku pengen bantu sekitar, terus juga aku pengen kayaknya jadi relawan itu keren deh, di notice banyak orang di Instagram ini itu dan banyak segala macam. Ternyata banyak sekali dari cerita Kak Taufik itu sendiri, bahwasanya terjun jadi relawan itu banyak sekali rintangan, and then juga kita banyak sekali hal-hal yang di luar kendali kita yang tidak bisa kita kontrol, dan itu ya harus tetap kita jalanin dan tetap karena tim mungkin dari relawan anak Sumatera Selatan juga ya harus tetap evaluasi tentunya kalau setelah ada kegiatan. Dan dari itu semua sih menurut aku seru banget sih. Dari itu kita bisa lihat kekompakan satu sama lain, ya nggak sih Kak? Ya betul. Nah, di pertanyaan selanjutnya itu setelah semua pengalaman itu ya Kak Taufik, apa satu pelajaran terbesar yang Kakak bawa pulang dari menjadi relawan itu sendiri? Dari sebelumnya, aku biasa aja deh, bukan anak relawan, bukan jadi relawan, tapi belum pernah didapat. Tapi setelah menjadi relawan itu apa sih yang bisa Kakak dapat dan bisa Kakak tanamkan di diri Kakak sendiri? Oke, dari 2025 sampai dengan 2026 saat ini, alhamdulillah aku sendiri masih aktif sebagai relawan anak Sumatera Selatan. Hal-hal yang belum pernah aku pelajari, dan ketika aku di dalam suatu wadah relawan ini, itu ada beberapa hal. Yang pertama, berani berbicara, berani mengambil keputusan, berani bertindak. Nah, ketika kita dihadapkan di suatu program, itu sebisa mungkin kita harus bertanggung jawab, apalagi kita diamanahkan sebagai panitia pelaksana yang memang bertugas sebagai yang mengkoordinir semua kegiatan tersebut. Nah, sebisa mungkin kita jalankan sesuai porsi dari tugas-tugas kita. Contohnya menjadi ketupel,
Ketupel itu kan artinya ketua pelaksana yang memang bertanggung jawab sebagai inisiator dari penggerak acara tersebut, program tersebut. Nah, kemudian cara kita pendekatan dengan seseorang, dengan suatu kelompok ataupun ataupun masyarakat di luar sana. Nah, dari relawan ini juga aku belajar untuk lebih berani dalam hal mengambil keputusan, berani dalam menghadapi suatu tantangan, bertemu orang-orang penting, orang-orang baru. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan pengalaman dan kesan yang baiklah untuk diri kita sendiri maupun kita bisa terapkan di lingkungan sekitar kita. Oke, berarti perubahan dari sebelum dan juga after jadi relawan itu berbanding jauh banget. Iya. Dan juga dari cerita Kak Taufik sendiri itu mungkin ada nggak sih yang perspektif atau pandangan tentang dunia itu yang berubah total setelah melihat kondisi di lapangan? Oh, bahwasanya aku harus lebih banyak bersyukur lagi atau gimana gitu. Betul. Semenjak menjadi relawan ini banyak yang ditemui di lapangan lah ya. Contohnya seperti anak-anak yang memang tidak lagi mempunyai orang tua, anak-anak yang masih kecil tapi dipaksa untuk bekerja. Jadi ketika kita melihat kondisi di mana anak-anak itu yang tidak seharusnya mereka jalankan, namun mereka terpaksa oleh keadaan. Nah, di situ rasa empati kita muncul, rasa ingin membantu, ingin melihat mereka senyum itu ada. Nah, maka dari itu relawan RAS ada untuk meringankan beban daripada anak-anak tersebut yang tadinya tidak dapat akses pendidikan, dan kami bisa memberikan mereka pendidikan melalui kegiatan-kegiatan pengajaran di lapangan. Nah, kami juga ketika melihat anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, itu kan otomatis mereka kurang kasih sayang kan. Nah, timbulnya dari situ mereka caper cari perhatian ke kita. Nah, bagaimana cara kita menanggapi anak-anak yang seperti itu? Ya, kita berikan rasa nyaman, rasa sayang kepada mereka. Anggap saja mereka itu sebagai adik kita di rumah yang memang kita sayang, kita jaga. Karena kita sebagai relawan artinya harus peduli dengan lingkungan sekitar kita, harus peduli sesama manusia. Mungkin itu. Wow, jadi aku juga selama terjun pas awal-awal jadi relawan Sumatera Selatan juga notice banyak banget dari adik-adik binaan kita itu yang ceria, tapi sebetulnya kita nggak banyak tahu dari keluh kesah mereka tuh bagaimana keseharian mereka, terus juga tempat mereka cerita itu ada atau enggak. Nah, makanya dari situ mungkin dari relawan Sumatera Selatan itu hadir untuk mereka semua, untuk merangkul dan ya untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Ternyata kita bukan hanya untuk mengajar mereka, untuk memberi ilmu, tapi juga guna kita untuk mendengarkan isi hati mereka, terus juga keluh kesah mereka bagaimana. Nah, mungkin ini kita udah di penghujung episode, Kak. Tapi aku ada pertanyaan cepat dari saya sendiri untuk Kak Taufik. Kakak juga jawabnya harus cepat dan juga nggak boleh mikir lama. Jadi satu kata yang aku sebutkan itu langsung cepat. Misal aku ini atau ini gitu. Nah, langsung pilih salah satu. Oke, langsung aja. Ekspektasi atau realita?
Ekspektasi. Ngajar anak SD atau SMA? SD. Hujan di lapangan atau panas terik? Panas terik. Capek fisik atau capek hati? Capek fisik. Capek fisik. Foto estetik atau momen tulus? Foto estetik. Sendirian atau bareng tim? Bareng tim. Satu kata buat anak-anak yang kamu dampingi. Ini mungkin di 2 pertanyaan terakhir ini mungkin bisa kakak jawab bebas. Satu kata untuk anak yang didampingi. Ya. Kalian hebat, kalian luar Satu biasa. kata. Satu kata. Keren. Keren. Oke. And then ini terakhir, satu pesan untuk anak muda di Sumatera Selatan. Apa Kak? Oke, kawan-kawan, untuk kawan-kawan Gen Z di luar sana. Gen Z banget anaknya Iya, emang. betul. Kami atau saya sendiri mengajak untuk kita mengajak untuk terus berdampak atau bermanfaat bagi orang-orang lain, karena sebaik-baiknya manusia itu ialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wow, quotes of the day. Nah, sekarang kita udah di penghujung episode ya teman-teman semua, karena dari obrolan yang tadi kita punya, dan juga satu hal yang jelas banget, jadi relawan itu ternyata nggak mudah. Banyak effort yang kita tuangkan, banyak waktu yang harus kita bagi, dan juga banyak rasa kepedulian yang lebih lagi kita tumpahkan untuk adik-adik semua.